Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Supri Hartini, mahasiswa PG PAUD semester 7 NIM 834878716. Saya dari Pojat Talang Ubi, Kabupaten Pali, dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Dosen pembimbing Ibu Esi Fatimah, SPD, MPD. Saya akan mensosialisasikan karya ilmiah saya dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Usia 4-5 tahun melalui metode bercerita di TK Tunas Harapan. Abstrak. Upaya meningkatkan perkembangan berbahasa anak usia 4-5 tahun melalui metode bercerita. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagai alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Karya ilmiah ini bertujuan meningkatkan perkembangan berbahasa anak usia 4-5 tahun melalui metode bercerita dalam meningkatkan imajinasi dan fantasi anak, mengenalkan anak media buku cerita. Metode bercerita adalah metode yang untuk melatih daya serap dan konsentrasi anak. Kata kunci, media buku perkembangan berbahasa. Pendahuluan. Latar belakang. 1. Pengertian anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan anak untuk membantu dan perkembangan jasmani dan rohani. Salah satu aspek perkembangan anak usia dini adalah bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi yang menyimpulkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. 2. Kemampuan berbahasa anak usia 4-6 tahun. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia, karena sebagai alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Masa ini memerlukan rangsangan dan stimulasi yang tepat supaya kemampuan anak berkembang optimal. Kemampuan berbahasa. Buku cerita. Media buku cerita dari perpustakaan dan buku cerita hasil karya pendidik adalah media yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran bercerita. Buku cerita merupakan media pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memperlihatkan gambar-gambar yang ada di dalam buku isi cerita tersebut. Melalui penggunaan buku cerita adalah salah satu kegiatan yang mengembangkan dan menstimulasi kemampuan berbicara anak. Menggunakan metode bercerita dengan didukung media buku cerita dari perpustakaan dan buatan guru dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak karena memiliki kelebihan manfaat antara lain dapat memperluas wawasan dan cara berpikir anak dalam meningkatkan keterampilan anak agar terlatih mendengarkan dan memberikan respon dari cerita yang telah diberikan pada anak. Permasalahan yang terjadi pada saat ini, tidak semua guru TK yang ada mampu menyampaikan cerita dengan baik. Metode yang digunakan juga terlalu monoton, sehingga kurang menarik perhatian anak didik dalam memahami isi cerita yang ada. Dalam hal ini, anak didik seringkali kurang mendapatkan perhatian dari guru dalam mengungkapkan sebuah perasaan atau idenya, sehingga kemampuan bahasa yang dimiliki oleh anak tidak berkembang secara optimal. Selain itu, tidak jarang guru lebih fokus pada keterampilan membaca dan menulis serta berhitung, dengan alasan kegiatan keterampilan membaca dan menulis serta berhitung adalah salah satu tuntutan untuk jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga anak usia dini kurang mampu mengungkapkan perasaan atau ide ketika menjawab dari guru dan tidak paham dengan informasi yang telah disampaikan oleh guru. Pembendaharaan kata anak masih minim dan sangat sulit merangkai huruf, bahkan beberapa masih salah baca anak karena masih belum mengerti huruf.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, diadakannya perbaikan proses pembelajaran yang membuat anak menjadi tertarik dan aktif melalui metode bercerita, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak kelompok A di TK Tunas Harapan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengertian dari perkembangan berbahasa anak? 2. Bagaimanakah cara meningkatkan perkembangan bahasa anak? 3. Bagaimanakah cara guru menerapkan metode bercerita untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak? Tujuan. Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan agar dapat mengetahui 1. Pengertian dari pengembangan bahasa anak dan mampu untuk meningkatkan kemampuan diri anak tersebut dan juga mampu mengembangkannya. 2. Kita sebagai pendidik mampu untuk meningkatkan perkembangan berbahasa anak dan mampu untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. 2. Melalui kegiatan ini, kita mampu untuk menilai guru atau pendidik menerapkan metode bercerita untuk meningkatkan perkembangan berbahasa anak. D. Metode. Metode yang digunakan adalah buku cerita hasil karya pendidik dengan media bahan bekas. E. Manfaat. Manfaat karya ilmiah ini bagi anak adalah untuk memotivasi dan aktif dalam bercerita serta kreativitas dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Manfaat karya ilmiah ini bagi pendidik adalah dapat meningkatkan kemampuan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dan penambahan wawasan pendidik untuk lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran yang menarik, minat, aktif dan pembelajaran. Kajian pustaka. Pengertian bahasa. Menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono dalam KR 2014.32, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah bentuk komunikasi komunikasikan maupun tulisan atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Santrok dalam Daroa 2013.12. Hal ini sejalan dengan Suhartono dalam Kurnia 2012.4 yang mengatakan bahwa bahasa merupakan rangkaian bunyi, melambangkan pikiran, perasaan, sikap manusia. Berarti bahasa itu merupakan sistem lambang dan demikian orang dapat terpikir dan berbicara secara abstrak dan konkret sesuai dengan lambang yang dipikirkannya. Menurut Suhartono, bahasa anak adalah bahasa yang dipakai oleh anak untuk menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, permintaan, dan lain-lain untuk kepribadiannya. Berdasarkan pendapat di atas, saya berkesimpulan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang merupakan sarana perumusan maksud dan melahirkan perasaan dan memungkinkan kita menciptakan kegiatan sesama manusia. Mengatur berbagai aktivitas kemasyarakatan, merencanakan untuk segala kegiatan yang bermanfaat. Karakteristik bahasa anak usia dini. Berdasarkan dimensi perkembangan bahasa anak usia dini pada usia 4-6 tahun memiliki karakteristik antara lain. 1. Dapat berbicara menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4-5 kata. 2. Mampu melaksanakan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. Senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urut dan mudah dipahami. Menyebut jenis kelamin dan umurnya, menyebut nama panggilan orang lain, teman, kakak, adik, atau saudara yang telah dikenalnya. Mengerti bentuk pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, dan bagaimana. Mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, dan mengapa. Dapat menggunakan kata depan seperti di dalam, di luar, di atas, di bawah, di samping. Dapat mengulang lagu anak dan menyampaikan lagu sederhana. Dapat menjawab telepon dan menyampaikan pesan sederhana.
dapat berperan serta dalam suatu percakapan dan tidak mendominasi untuk selalu didengar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Bahasa anak dapat berkembang cepat menurut Kemdiknas dalam Kurnia 2012.20. Anak dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan, anak selalu dibiasakan untuk ikut dalam pembicaraan. Pandang mata anak saat berbicara, kontak tersebut mendorong anak aktif berbicara, menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non-verbal dalam bercakap-cakap dengan anak. Orang dewasa perlu menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan ucapannya. Perlu diikut gerakan mimik muka dan intonasi yang sesuai dengan ucapannya. Melibatkan anak dalam komunikasi orang dewasa, perlu melibatkan anak untuk ikut membangun komunikasi. Kita menghargai ide-idenya dan memberikan respon yang baik terhadap bahasa anak. Gunakan ejaan yang benar, hindari ejaan yang dibuat-buat, seperti cayang. Berikan apa yang benar-benar dilakukan dan dialami anak, misalnya, ayo kita makan ya. Wah, adik kepanasan. Mari mama bedaki badannya. Beri respon yang lebih banyak atas pertanyaan anak. Misalnya saat anak bertanya, dari mana mama? Jawab dengan mana dari toko sebelah. Ini beli gula untuk membuat teh manis ayah. Gunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara. Hal ini penting karena anak peniru yang unggul, ia akan terbiasa dengan percakapan sehari-hari. Misalnya, ibu akan memandikan kamu atau adik. Hindari memaksa anak untuk menghafal kata sebenarnya. Anak suka mengulang-ulang kata yang baru dikenal. Orang tua dapat mendukung, tetapi bila anak tidak mau, orang tua tidak perlu mendorong lagi. Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa anak adalah faktor lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan anak bermain. Indikator kemampuan berbahasa. Mendengarkan. Mengerti beberapa perintah secara sederhana, misal tangan ke atas, ke samping, dan ke depan. Mengulang kalimat yang lebih kompleks, misal anak dapat menyebutkan judul cerita, menyebutkan beberapa kata sifat, rajin, pandai, dan semangat. Berbicara. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, misalnya apa yang harus kita lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Menceritakan kejadian sebab akibat adanya hujan dan banjir. Menyebutkan sebanyak-banyaknya benda yang ada di sekitar, misal meja, kursi, buku, pensil. Membaca. Menyebutkan simbol-simbol yang dikenal, misal A, B, C, D. Mengenal suku huruf awal dari nama benda-benda yang ada sekitar, misal gelas, piring. Menghubungkan gambar benda dengan contoh awan, bulan, matahari, dan bintang. Menulis. Mengenal simbol-simbol, dapat menulis huruf maupun angka, misal A, B, C, D, dan 1, 2, 3, 4, 5. Pembahasan. Metode bercerita. Pengertian bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, atau sebuah cerita belaka yang biasa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penuturan cerita dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga atau tanpa alat peraga yang digunakan untuk bercerita. Buku cerita dari perpustakaan atau buku cerita hasil karya pendidik. Cerita harus diberikan secara menarik, anak-anak diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberi tanggapan.
Media lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bantu bercerita yaitu boneka tangan untuk anak usia dini. Metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan menyampaikan cerita kepada anak secara lisan maupun tulisan. Cerita yang disampaikan pendidik harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari perkembangan tujuan pendidikan anak usia dini. Pengertian metode bercerita. Metode bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang menyampaikan suatu pesan, informasi, atau sebuah cerita belaka yang biasa dilakukan secara lisan atau tertulis. Cara penuturan cerita tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga atau tanpa alat peraga. Menikmati sebuah cerita mulai tumbuh pada seorang anak semenjak mengerti akan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tindakan berkomunikasi, mampu membaca dan mengungkapkan suatu gambar. Metode bercerita adalah metode yang paling tepat dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Kegiatan metode bercerita dapat digunakan tanpa media dan juga dengan media. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media gambar. Jadi, dari pengertian metode bercerita dapat disimpulkan bahwa metode bercerita adalah cara penyajian cerita harus menarik perhatian anak dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, dan cara penyampaian cerita secara lisan dengan bentuk media buku cerita yang harus menarik dan mengundang perhatian anak dan memfokuskan anak pada cerita yang disampaikan. Tujuan bercerita anak usia 4-5 tahun. Tujuan bercerita bagi anak usia 4-5 tahun yaitu agar anak mampu mendengarkan seksama terhadap apa yang harus disampaikan orang lain. Anak dapat bertanya apabila tidak memahami, anak dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, untuk dapat menceritakan, mengekspresikan terhadap apa yang didengar dan diceritakan. Tujuan bagi anak 4-5 tahun sebagai berikut. Memberikan informasi atau menanamkan nilai-nilai sosial, moral, keagamaan, pemberian informasi tentang lingkungan fisik, lingkungan sosial. Anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. Anak dapat menjawab pertanyaan. Anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengarkan dan diceritakannya, sehingga dapat dipahami dan lambat laun didengarkan dan diperhatikan. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak, mengembangkan kreativitas anak. Berdasarkan uraian di atas, saya simpulkan bahwa tujuan bercerita anak usia 4-5 tahun adalah anak dapat memahami isi cerita dan menceritakan kembali isi cerita secara singkat dan mengembangkan kreativitas anak. Manfaat metode bercerita pembelajaran. Metode bercerita dalam kegiatan pembelajaran. Anak usia 4-5 tahun mempunyai beberapa manfaat penting sebagai pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini, antara lain melatih daya serap atau daya tangkap. Artinya, anak dapat dirangsang untuk mampu memahami isi dalam cerita. Melatih daya konsentrasi anak untuk memusatkan perhatian kepada sebuah cerita. Bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengaran. Membantu perkembangan bahasa anak dalam komunikasi. Bercerita menambahkan kepada anak tentang kejujuran, keramahan, ketulusan, kebenaran, dan perilaku positif. Bercerita dapat menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi anak. Berdasarkan uraian di atas, saya simpulkan bahwa manfaat bercerita anak usia dini adalah untuk melatih daya konsentrasi anak, mengembangkan bahasa anak, serta dapat menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi anak.
Macam-macam metode bercerita. Ada beberapa penggunaan metode bercerita, antara lain membaca langsung dari buku cerita, bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku, menceritakan dongeng dari buku cerita, bercerita dengan menggunakan media boneka tangan, bercerita sambil memainkan jari-jari tangan dan gerak tubuh, bercerita dengan menggunakan media buku cerita hasil karya pendidik, bercerita menggunakan papan flanel. Berdasarkan macam-macam metode bercerita di atas, dapat disimpulkan bahwa metode bercerita yang digunakan setiap pembelajaran berbeda-beda. Penerapan metode bercerita. Bercerita tanpa alat peraga hanya akan mengandalkan kemampuan verbal orang yang memberikan cerita. Bercerita dengan menggunakan alat peraga seperti boneka tangan, gambar, dan benda-benda lain. Bercerita dengan cara menggunakan buku cerita, story reading. Dalam hal ini tidak diperlukan kemampuan fantasi, imajinasi, dan olah kata dari orang-orang yang akan bercerita, melainkan hanya intonasi dan suara. 4. Bercerita dengan menggunakan bahasa isyarat atau gerakan seperti pantomim, film kartun tanpa bicara, opera, dan sebagainya. Bercerita melalui alat pandang audio visual, yaitu berupa kaset, televisi, handphone, laptop, dan sebagainya. Langkah-langkah pelaksanaan metode bercerita. Kegiatan bercerita merupakan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak serta pencapaian tujuan pendidikan. Sebelum melaksanakan kegiatan, guru terlebih dahulu merancang bercerita berupa langkah-langkah serta sistematis. Strategi pembelajaran melalui bercerita terdiri dari 5 langkah-langkah sebagai berikut. A. Menetapkan tujuan dan tema bercerita. B. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya dengan membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, menggunakan papan flanel, dan media lainnya. C. Menerapkan alat dan bahan diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk cerita yang dipilih. D. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita yang terdiri dari melaksanakan tujuan dan tema cerita, mengatur tempat duduk, kegiatan menyiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk membantu anak meningkatkan keberanian mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, keinginan, dan sikap dalam kegiatan tema yang dibicarakan, dan mendekatkan hubungan antar pribadi dan kelompok anak dalam kegiatan bercerita. Melaksanakan kegiatan pembukaan, menyiapkan siswa dalam melaksanakan kegiatan bercerita sebagai berikut. Pendidik mengkomunikasikan kepada siswa tujuan kegiatan bercerita. Untuk mengawali kegiatan, pendidik dan siswa bersama bernyanyi lagu sesuai dengan tema yang akan dibicarakan atau macam-macam tebuk. Guru memperjelas apa yang harus dilakukan anak-anak dalam kegiatan bercerita, yakni keberanian berbicara dan kesungguhan dalam mendengarkan cerita. Mengembangkan cerita. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita dan menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Kaitan metode bercerita dengan bahasa anak. Kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih mendengarkan, melalui mendengarkan untuk memperoleh bermacam-macam informasi tentang pengetahuan, nilai dan sikap untuk dihayati, serta dapat mengkomunikasikannya dengan bahasa yang baik dan benar. Metode bercerita ini juga merupakan peluang bagi anak dapat mempraktekkan bahasa yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muslikaton R 2004.2 168,
Kelebihan dan kekurangan metode bercerita. Adapun kelebihan metode bercerita sebagai berikut. Dapat menjangkau jumlah anak lebih banyak yang relatif banyak. Waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. Guru dapat menguasai kelas dengan mudah. Secara relatif, anak banyak memerlukan biaya. Adapun kekurangan metode bercerita sebagai berikut. Anak didik menjadi fasih karena lebih banyak mendengar atau memperjelas dari guru. Kurang merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Daya serap atau daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga sukar memahami tujuan isi cerita. Cepat menumbuhkan rasa bosan, terutama apabila penyajian tidak menarik. Media, buku, cerita, hasil karya pendidik. Tema, rekreasi, subtema, tempat-tempat rekreasi. Alat dan bahan, barang bekas, lem dan gunting, media, buku, cerita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia 4-5 tahun. Penutup, kesimpulan, perkembangan berbahasa merupakan hal yang sangat utama karena bahasa merupakan alat komunikasi antar sesama manusia, mengatur berbagai aktivitas kemasyarakatan, merencanakan untuk segala kegiatan yang bermanfaat. Salah satu metode yang tepat untuk meningkatkan perkembangan berbahasa anak usia 4-5 tahun adalah metode bercerita, karena melalui metode bercerita, anak dilatih untuk mampu mendengarkan, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tindakan berkomunikasi, mampu membaca, dan menceritakan suatu gambar atau isi cerita secara sederhana. Saran, sebaiknya dalam melaksanakan pengembangan berbahasa yang dilakukan melalui metode bercerita pada anak usia 4-5 tahun menggunakan media yang menarik dan lebih besar, sehingga kegiatan bercerita akan lebih menarik minat anak dan perhatian anak, dan mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai perkembangan anak, dan untuk melatih daya konsentrasi anak, mengembangkan bahasa anak, serta dapat menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi anak. Itulah sosialisasi karya ilmiah saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.